bahwa setiap dia melakukan kebaikan pasti kita akan dapat juga racik-raciknya, kita juga akan dapat pahalanya, kita akan dapat juga keistimewaannya. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, karena sekali lagi kalau kita mengharap bukan karena Allah, maka yakinlah bahwa kita akan kecewa. Ikhlas itu bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Tak semudah kita mengungkapkannya. Memang butuh untuk latihan, butuh untuk pembiasaan. Alhamdulillah, gembira rasanya, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di tempat ini, di majelis ini. Tidaklah suatu kaum datang di suatu majelis, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka diberikan ketenangan dan kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mendoakan kita, memohon kepada Allah agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum kita tinggalkan tempat ini. Masya Allah wa bi'aunillah. Dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat ini membentuk jiwa dan kepribadian kita, membentuk sikap dan perilaku kita. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat berarti dia sudah berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dari kalimat syahadat ini bahwa tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menggantungkan hidupnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyampaikan problemnya, masalahnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini betul bahwa inna solati, sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, itu semua karena Allah, lillahi rabbil alamin. Itu semua kuserahkan hanya kepada Allah semua. Dan kalimat syahadat tertanam dan berakar dalam hati kita, ini mewarnai semua rangka kehidupan kita, mewarnai seluruh lika-liku kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan terkontrol, maka kita akan jauh yang namanya keputusasaan, karena kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita, salah satu ibadah yang mengantar kita untuk lebih ikhlas itu diantaranya adalah puasa. Ya, puasa. Kenapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang mengantarkan kita tanpa sugesti. Sugesti yang kami maksudkan adalah kalau mungkin sholat itu masih berharap dilihat oleh orang, ya. Kalau mungkin dia zakat atau sedekah masih berharap untuk dilihat orang. Tetapi kalau puasa hanya dia dan Allah saja yang tahu, ya. Jadi salah satu bentuk ibadah yang benar-benar mengantar kita lebih ikhlas itu adalah puasa. Dan keikhlasan itu ya tidak hanya kepada ketika kita melaksanakan sholat, ya. Keikhlasan itu tidak hanya ketika kita mengeluarkan zakat. Keikhlasan itu tidak hanya ketika kita bersedekah. Tetapi keikhlasan ini adalah mewarnai segala bentuk kehidupan kita, ya. Kita gantungkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita menggantungkan urusan kita
ya harapan kita selain daripada Allah, maka yakinlah bahwa kita akan kecewa. Apa saja? Jadi sekali lagi bahwa ketika kita menggantungkan sesuatu ya bukan karena Allah, maka bersiap-siaplah untuk kita kecewa. Apa saja bentuknya? Apakah itu urusan kehidupan sehari-hari, atau urusan asmara, ya, urusan cinta, ya, seperti yang baru-baru ini viral, ada yang gantung diri, itu disinyalir karena urusan asmara, ya, karena urusan cinta, ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahwa saya memberikan makan kepada kamu, innama nut'imukum liwajhillah, untuk mengharap ridha Allah semata. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami juga tidak mengharapkan ungkapan terima kasih. Ya, ini ayat yang mestinya harus kita yakini. Satu contoh paling konkret yang sering kali kita dengarkan, ya, yang sering kali kita dengarkan, saya itu yang kasih sekolah, saya itu yang kasih kuliah, bahkan saya itu kasih masuk di BMB, tapi begitu masuk di BMB nah lupa maka, ya, ini satu contoh konkret, ya, ini satu contoh konkret. Ya, kita yakini bahwa biarlah Allah yang menjawab segalanya, ya. Kita jangan mengharap, ya, karena kalau kita mengharap maka pastikan kita akan kecewa karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bersyukur kalau kita mengajak orang, kita memberi makan orang, bahkan kita membiayai orang dan mereka meniti jalan yang lurus, artinya bahwa setiap dia melakukan kebaikan, pasti kita akan dapat juga raci-racinya. Kita juga akan dapat pahalanya. Kita akan dapat juga keistimewaannya. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena sekali lagi, kalau kita mengharap bukan karena Allah, maka yakinlah bahwa kita akan kecewa. Ikhlas itu bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Tak semudah kita mengungkapkannya. Memang butuh untuk latihan, butuh untuk pembiasaan, dan butuh untuk kita melatih diri agar kita bisa lebih ikhlas. Keikhlasan itu hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Hadirin wal hadirat sidin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sering kita dengar, ya, lebih banyak itu pahalanya kalau kita menyumbang 1.000 rupiah tapi ikhlas daripada 100.000 tapi tidak ikhlas, ya. Ungkapan ini mestinya kita perbaiki. Istilahnya kita mau upgrade, ya. Masa 1.000 rupiah lebih tinggi pahalanya daripada 100.000, ya. Yang semestinya adalah sebenarnya dia bukan tidak ikhlas, cuma hanya persoalan antara rela dan tidak rela, ya, antara rela dan tidak rela. Kalau mungkin 1.000 rupiah dia lebih rela, tapi kalau 100.000 dia kurang rela karena nilainya besar, ya. Kalau kita mau menyandingkan dengan hadis yang berbunyi bahwa innamal ajru biqadril masyaqqat, sesuatu pahala itu diberikan kepada sesuai dengan beratnya sesuatu dilakukan. Maka ketika kita benar-benar ikhlas, ya, ikhlas itu secara umum hanya kepada Allah. Tapi kalau rela dan tidak rela itu kaitannya dengan hati, ya, kaitannya dengan hati, ya. 1.000 rupiah, oke, saya rela. 100.000 memang hati berat, tapi yakinlah bahwa pahalanya juga akan semakin besar, ya, dengan dasar tadi innamal ajru biqadril masyaqqat, ya. Pahala diberikan, ganjaran diberikan sesuai dengan beratnya sesuatu itu dilakukan, ya. Mudah-mudahan sampai di sini kita paham semua sehingga tidak menyamakan antara rela dengan tidak rela dengan keikhlasan itu, karena keikhlasan itu sepenuhnya hanya kepada Allah. Ya, itulah kenapa, ya, man shalla subhi fi jama'atin wa huwa fi dhimmatillah. Padahal 2 rakaat,
Padahal 2 rakaat dilakukan. Tapi pahalanya, ganjarannya, nilainya itu lebih besar daripada dunia dengan seisinya. Dan orang yang salat subuh secara berjamaah itu dia berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini potret bahwa ya, apa yang sebenarnya yang menjadi dasar ya di waktu subuh itu kenapa tinggi sekali pahalanya? Karena itu tadi, salah satunya adalah karena berat dilaksanakan ya. Bukan salat subuhnya yang berat, tapi bangunnya itu loh yang berat ya. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini, kullukum mauta illal alimun, bahwa kalian semua, kita semua ini tidur mati ya. Jadi meskipun kita hidup ini, menurut Imam Al-Ghazali bahwa kita ini mati ya. Illal alimun, kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Al-alimuna niyamun illal amilun, orang-orang yang berilmu itu tidur sampai dia mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu dianggap rugi, ya mukhtaruna illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya ya itu dianggap rugi kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Ya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, begitulah pada dasarnya kehidupan kita, bahwa kita ini dinilai mati kecuali orang yang berilmu. Ya, berilmu lagi dinilai tidur sampai dia mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya rugi sampai mereka ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Kita harus akui bahwa dengan perkembangan keilmuan, dengan perkembangan teknologi, kita bisa berkembang maju. Dan dengan agama itu hidup kita teratur. Dan perkembangan teknologi, kalau kita melihat tahun 50-an, orang naik ke tanah suci itu butuh 6 bulan. Tapi dengan perkembangan keilmuan teknologi itu sekarang ya sisa 1 bulan lagi. Perkembangan keilmuan itu memotong 5 bulan. Dan selanjutnya dengan perkembangan keilmuan, ilmu yang kita miliki, apa yang terjadi di kabupaten lain itu di kamar kita bisa langsung tahu ya. Kita tahu apa yang terjadi di daerah-daerah lain. Kita harus mengakui itu. Nah, itu semua kita dinilai rugi dalam mengamalkan ilmu kita ya, ketika kita tidak ikhlas. Nah, keikhlasan bisa saja karena menganggap diri paling pintar, menganggap diri paling soleh, menganggap diri paling hebat, karena mungkin kita sering mendengarkan ceramah, kita sering mendengarkan motivasi, sehingga muncul dalam hati kita menganggap enteng yang lain, sehingga ini bertentangan dengan nilai-nilai keikhlasan. Yang terakhir, ada satu potret cerita seorang kiai yang mempunyai murid yang bernama Ali dan Umar ya. Mohon maaf Pak Haji. Kiai ini punya murid yang namanya Ali dan Umar. Suatu hari Ali mencabut singkong. Begitu dia cabut singkongnya, dia lihat, wah bagus sekali ini. Saya mau bawa ke Pak Kiai deh. Ya. Saya mau minta berkah ke dia. Ya, jadi Ali ini mencabut singkong ini kemudian dibawa ke rumahnya Pak Kiai. Sampai di sana beri salam, ya, dipersilahkan untuk masuk. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, saya Ali Pak Kiai, saya datang bawa oleh-oleh, saya minta keberkahan. Ya, silahkan bawa masuk ke dapur. Ya, Pak Kiai minta panggil istrinya. Istriku datang ini, jauh-jauh datang, dia bawakan kita oleh-oleh. Apa yang bisa kita kasih dia? Ya, sebagai hadiah. Masa dia bawa sesuatu baru kita tidak kasih hadiah? Nah, istrinya bilang, tadi kan kita dapat hadiah berupa kambing, ya.
Kita kan tidak bisa juga pelihara. Tidak apa-apa, kita kasih saja Ali, biar dia pelihara itu kambing. Dia bawa pulang, dia berkembang biak di sana. Maka pulanglah Ali. Di jalan ketemu dengan Umar. Ya, ada apa itu Umar? Ya, ini saya bawa, saya dikasih kambing sama Pak Kiai. Wah, hebat itu. Kenapa bisa? Bilangnya saya juga tidak tahu. Saya bawa singkong, tapi malah saya dikasih kambing. Ya, Umar ini dengar itu, ya jalan pikiran dagangannya. Bilang ya, kalau singkong saja bisa dapat kambing, bagaimana kalau saya beli durian? Baru saya bawakan Pak Kiai. Ya, akhirnya dia singgah di pasar, beli durian, kemudian dibawa ke Pak Kiai. Sampai di Pak Kiai, beri salam, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Umar silahkan masuk. Bilang, ini Pak Kiai, saya ikhlas karena Allah. Saya bawakan ke ini. Ya, ikhlas karena Allah. Ya, Pak Kiai panggil istrinya. Apa yang kita bisa kasih ini Umar? Dia datang bawa durian. Kalau tadi Ali datang bawa singkong, kita kasih kambing. Sekarang Umar kita kasih apa? Istrinya bilang, kita tidak punya apa-apa lagi nih, kecuali hanya singkong. Ya, kecuali hanya singkong. Maka Pak Kiai bilang, ya kalau begitu itu saja. Ya, begitu Umar mau pulang, Umar, ini ada singkong, silahkan direbus, mudah-mudahan berkah untuk kalian dan keluarga kalian. Ini satu potret cerita bahwa bagaimana nilai keikhlasan itu, ya. Dan ini menjadi masalah juga, ya. Karena masalah itu adalah tidak sesuainya antara harapan dan kenyataan, ya. Tidak sesuainya antara harapan dan kenyataan. Maka penting untuk kita menjaga selalu keikhlasan kita, agar kita tidak kecewa. Bayangkan dalam pikirannya, kalau saya kasih durian, ya setidaknya kami dikasih sapi lah begitu. Ya, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan harapan. Bersama kita sama-sama meluruskan selalu niat kita, bahwa apa saja yang kita lakukan, kita niatkan semua karena Allah. Dan kita terus memperbaharui. Kita datang bermajlis, kita memperbaharui niat kita. Ya, kita bersedekah misalnya, kita perbaharui niat kita. Karena kita tidak bersedekah karena kita tidak mau ditahu orang, juga adalah bagian daripada riya. Ya, kita bersedekah karena mau ditahu juga adalah riya. Kita tidak bersedekah karena tidak mau ditahu juga adalah riya. Maka solusinya apa? Solusinya kita selalu memperbaharui niat kita, ya, selalu memperbaharui niat kita. Kalaulah itu ditahu orang, kalaulah itu diketahui orang, biarlah itu menjadi dakwah juga, ya. Biarlah menjadi dakwah agar orang-orang yang tahu itu juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama, ya, agar kita juga bisa dapat pahala. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita saling mendoakan selalu, ya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga keikhlasan kita, ya. Kita tidak menggantungkan harapan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita membaca doa bersama-sama, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Haranallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.